abangku, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat berakhir pekan, selamat menikmati liburan, pokoknya selamat buat abang-abang. Udah, oke, coba sharing masalah logika candlestick ya bang ya. Ini aku nggak OP, aku nggak bakal OP. Ini mau sharing dulu tentang logika candlestick, arti sumbu, arti body, dan nanti mungkin penerapannya nanti bang ya. Ini materi dasar, ini adalah pengenalan dasar tentang candlestick. Jadi apa sih itu candlestick? Sebenarnya banyak ya metode kita untuk trading itu kan ada 4 nih. Ada gunung, biasanya gunung ini enak bang biasanya ya, apalagi yang 2 ya ada garis, ada candlestick, dan ada bar ya. Sebenarnya bar dan candlestick atau lilin itu sama sebenarnya ya. Cuman di sini ya kita mau bahas di candlestick ya, atau Japanese candle. Jadi ini orang Jepang yang nemuin ya bang. Nah, jadi sebenarnya apa sih arti body, arti sumbu-sumbu yang panjang-panjang itu? Sok-sokan panjang, dia nggak tahu kuat lama apa enggak kan. Oke. Mungkin kalau kita lihat di YouTube kan gak banyak sih yang saya temuin yang ngejelasin tentang candlestick itu apa, logikanya kayak gimana. Di sini saya coba sederhanakan pemahaman tentang candlestick ya bang ya. Jadi sekali lagi ini bukan strategi apapun, ini tidak menyangkut paut dengan strategi apapun ya bang. Jadi kalau untuk dipadukan dengan strategi nanti, karena setiap strategi itu punya jalurnya masing-masing, punya algoritmanya masing-masing. Aduh, ngomongnya belepotan sambil udut kali ya, biar kagak tegang. Kita mulai dari candlestick hijau ya bang ya. Candlestick hijau itu adalah bullish, kalau bahasa kerennya bullish. Kalau bahasa kerennya itu bullish, kalau kita kan sebutnya sebagai buyer ya, atau kenaikan, karena warnanya hijau gitu loh. Oke, cara ngapus cepatnya gimana nih? Oh gini, oke. Bentar. Oke, kita berangkat dari bullish. Dari bullish itu seperti ini ya. Abang harus tahu dulu, ini adalah open price-nya harga, dan di sini adalah close price-nya harga ya bang. Oke, jadi ini adalah harga pembukaan, ini adalah harga penutupan yang di atas ya. Berbeda nanti ketika ada sumbu. Saya jelasin bodinya dulu. Oke. Jadi arti dari body itu adalah volume kekuatan harga ya, volume kekuatan harga. Segimana sih harganya kuat? Dilihat dari bodinya bang, seperti itu. Semakin kecil berarti semakin kecil juga harganya. Semakin besar bodinya, maka akan semakin besar juga volumenya. Oke, imut banget gue jelasin ya ampun. Sorry bang, opening gue lupa ya. Ini sharing bang ya, jadi nggak ada sifatnya saling menggurui dan atau mengajarkan. Ini sharing sesuai dengan pengalaman yang udah gue tangkep dari beberapa master ya. Ini coba gue sederhanakan. Kita akan berbicara tentang kenapa sumbu itu terbentuk dan artinya itu apa, pengaruhnya itu apa untuk ke depan. Oke. Jadi kan kalau misalkan bullish, kita berbicara tentang kenaikan atau meledaknya si pembeli. Itu adalah sifatnya pembeli untuk membeli sebuah harga, makanya terciptalah bullish seperti ini. Kan artinya harga itu naik ya, artinya itu harga itu naik. Jadi gini, kita logikanya sederhana aja bang ya. Misalkan saya penjual telur, misal, walaupun saya trader, tapi kan ini contoh. Misalkan saya penjual telur bang ya, open price saya atau harga pembukaan saya itu adalah di 20.000. Oke bang ya. Nah, dalam kondisi market saat ini, katakanlah sedang lebaran atau sedang musim kawin, makanya banyak yang hajat. Nah, permintaan untuk membeli telur itu meningkat. Oke bang,
permintaan untuk membeli telur itu meningkat. Nah, makanya ketika permintaan itu meningkat, logika pasarnya adalah semakin tinggi peminat, maka akan semakin tinggi harganya. Itu logika pasar ya bang, sederhana sekali itu. Makanya kalau misalkan saya sebagai penjual telur melihat meningkatnya permintaan pasar, maka saya akan menaikkan harga bang. Misalkan ini 22.000. Oke, di 22.000 oh ternyata masih banyak yang beli. Oke, akhirnya saya naikin harga lagi ke 25.000 bang. Ya, 25.000 saya naikin harga. Nah, udah sampai 25.000, ternyata pembelinya semakin mengecil atau peminatnya semakin mengecil. Volume untuk pembelian barangnya sudah mengecil, peminatnya sudah kecil. Nah, makanya logika pasarnya mau nggak mau harga itu harus diturunkan. Oke, harga harus diturunkan menjadi 22.000, sorry, mohon maaf. Harga turun ya karena peminatnya kecil atau sedikit. Yang harganya awalnya 25.000 kita turunkan menjadi 22.000 bang. Ini kan. Nah, apa yang terjadi dengan penurunan harga itu? Terbentuklah sumbu. Nah, di sini sudah mulai ya kita berbicara sumbu juga. Dari penolakan harga yang tinggi, dari harga 25.000 ke 22.000 itu ada penolakan. Artinya market tidak menyetujui atau market kurang berminat dengan harga 25.000. Makanya biasanya kalau di pasar si pembeli itu malah mencari harga yang lebih murah. Oke, makanya otomatis saya harus menurunkan harga dari 25.000 ke 22.000 agar ada yang mau beli. Gitu kan logikanya kan. Nah, makanya dari 25.000 ke 22.000 ini harganya turun dan membentuk sumbu. Nah, kalau di binary atau di trading ini kita biasa disebut sebagai rejeksi ya, rejeksi atau penolakan dari seller. Oke. Ini adalah rejeksinya atau penolakan dari seller atau ya, penolakan untuk membeli harga sebanyak 25.000. Makanya volumenya berkurang ya. Tadinya dari sini turun ke sini seperti itu, Bang. Oke. Nah, misalkan gimana kalau makin turun lagi? Misalkan dari 22.000 ya. Kita bicara dari 22.000 ternyata aduh, telur gua nggak laku-laku anjir 22.000. Kita turunkan lagi ke harga awal, ke harga 20.000. Misalkan ya, misalkan kita turunkan lagi ke harga awal ke 20.000. Ini berarti kita sudah menyentuh open price-nya kita, ya kan? Seperti ini misalkan. Atau 20.500 lah, makanya masih ada bodinya kecil. Otomatis di sini akan membentuk sumbu yang sangat panjang seperti ini, Bang. Nah, ya kan seperti itu. Biasanya gitu kan, kalau Abang lihat market tuh dari tadinya naik tiba-tiba ke terdorong habis ke bawah sehingga membentuk sumbu yang sangat panjang. Ini artinya kan adalah rejeksi, Bang. Oke, ini rejeksinya dari seller. Kalau kita bicara candle, ini adalah rejeksinya dari seller. Makanya kenapa kalau secara bahasa patternnya ini adalah pelemahan buyer. Kenapa dikatakan lemah? Karena yang menang di sini adalah yang nolak harga untuk naik gitu loh. Makanya dia membentuk sumbu panjang. Sementara yang tadi saya di awal bilang, body ini adalah representasi dari kekuatan harga. Oh, harga nggak disetujui ke 25.000, ternyata sudah dilambangkan oleh sumbu ini. Oh, ternyata dia nolaknya sangat luar biasa. Berarti kan ada kemungkinan harga akan terus turun dong. Kalau begitu kan logika market atau pasarnya si pembeli itu yang mau beli telur itu harus mencari harga yang lebih murah daripada 20.000. Nah, bisa jadi mereka menunggu di harga 18.000 seperti itu ya. Jadi pada kesimpulannya bahwa sumbu ini adalah rejeksi atau penolakan ketika harga ingin mencoba naik ke atas,
namun ditolak oleh demand atau oleh pasar, makanya dia turun ke bawah gitu loh. Makanya bahasa candlestick dengan bahasa pasar itu agak berbedanya di mana gitu loh. Berbedanya di sini. Tadi kan saya bilang bahwa hijau itu kan pembeli, tapi kalau di sini logikanya kan yang nolak adalah si pembeli harga kita, maksudnya ya, pembeli harga barang kita. Mudah-mudahan di situ paham ya bang. Yang pusing-pusingnya jangan diambil lah, intinya saya coba sederhanakan juga bahasa saya biar nggak rumit. Oke. Nah, jadi paham bang ya, kalau misalkan tadinya awalnya bodinya kayak gini, karena ada tolakan dari seller, makanya dia membentuk sumbu seperti ini. Nah inilah yang kita namakan sebagai pelemahan buyer. Kenapa? Karena kan kita lihat prosesnya tadi bang, proses dia berjalan tuh seperti apa gitu loh ya. Makanya kenapa ini bisa dikatakan pelemahan buyer, sumbunya panjang, bodinya kecil, karena penolakannya lebih kuat gitu loh bang. Nah gimana bang kalau misalkan bodinya sama misalkan bodinya besar seperti ini, nah sumbunya kecil, ya berarti kan penolakannya kecil gitu loh. Ini masih ada volume harga yang kuat. Nah kita nggak bicara strategi dulu ya, ini kita bicara logika candle dulu bang, biar kita bedah secara perlahan. Oke. Kalau udah paham sampai situ, ini kalau kita masukin ke strategi nanti, ini nggak bisa tunggal bang, candle ini nggak bisa tunggal, harus ada pasangan-pasangannya sehingga menjadi rumus gitu loh. Walaupun ini kita bicara sebagai indikasi pelemahan buyer, cuman tidak bisa terjadi saat itu juga kalau bicara strategi ya. Nanti itu strategi bang ya. Oke. Sampai situ paham bang ya, mudah-mudahan dipahami tentang candlestick hijau. Apa lagi? Oke, sudah paham ya berarti ya. Oh ya, sumbu bawahnya belum. Sumbu bawahnya belum. Oke, sumbu bawah ya barang. Sumbu bawah itu kan berarti prosesnya kan pembentukannya gini. Aduh mana? Gini kan. Wait bang ya, wait. Ini kita bicara sumbu bawah ya. Candle hijau sumbu bawah, prosesnya kayak gimana? Candle hijau sumbu bawah itu kan prosesnya adalah awalnya dia merah bang. Awalnya dia merah atau seller ya, atau bearish seperti ini. Mana? Oh sorry. Nah seperti ini kan. Sebenarnya kayak gini. Ini kita lanjutkan dengan logika yang tadi ya. Tadi kan kita bicara harga telur 20.000 ya. Ternyata permintaan pasar itu minta yang lebih murah gitu loh, makanya terbentuklah candle bearish. Nah ternyata kenapa ada candle bearish? Ternyata pasar atau orang-orang yang pengen beli telur itu di harga 18.000 gitu loh. Oh banyak yang beli ternyata di sini 18.000. Nah sudah 18.000, saya sebagai penjual berpikir 18.000 sudah banyak yang beli, otomatis logikanya saya harus menaikkan harga kembali gitu loh. Oh 18.000 untung saya kecil dong. Nah makanya saya berniat untuk menaikkan harga kembali ke 19.000 lah katakan, berarti sini ya. Di sini berarti ya. Saya ingin menaikkan harga ke 19.000, makanya yang tadinya candle merah turun ke bawah saya tolak atau saya nggak setuju dengan harga 18.000 gitu loh. Nah ini prosesnya ya. Saya nggak setuju dengan harga 19.000. Makanya saya naikin ke 19.000. Sorry kalau belepotan. Saya nggak setuju harga 18.000, saya naikin ke 19.000. Makanya terbentuk candle seperti ini dengan sumbu bawah. Nah, apa artinya sumbu bawah? Nanti ini sebenarnya nanti akan hijau ya. Ini saya jelaskan proses pembentukannya dulu. Apa artinya sumbu bawah ini? Sumbu bawah ini artinya adalah penolakan harga untuk terus turun. Oke. Kan gitu bang logikanya ya. Penolakan harga untuk terus turun, makanya kembali naik. Nah, 19.000 ternyata masih banyak yang mau beli. Saya naikkan lagi ke harga 21.000 misalkan di sini. Nah, oke, saya naikkan lagi ke harga 21.000.
sorry. Oke ya, saya naikkan lagi ke harga 21.000. Berarti gimana tuh bentuk candlenya tuh? Berarti dia naik dong, ya kan? Dari sini dia starting naik ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi gimana tuh sumbunya? Ya, sumbunya menjadi hijau gitu. Nah, seperti itu. Dan harganya close di 21.000 misalkan ya. Harganya close di 21.000. Misalkan dalam satu candle itu dia close di harga 21.000. Nah, otomatis dia kenapa disebut sebagai ini adalah candle kekuatan buyer ya, Bang? Atau mensupport untuk kenaikan. Ini kalau posisinya ada di support ini kuat banget, Bang, biasanya. Nah, kenapa dia bisa dikatakan candle kekuatan buyer tanpa ada sumbu atas ya? Tanpa ada sumbu atas. Kenapa dia bisa dikatakan sebagai kekuatan buyer? Sebentar, biar rapi. Sorry ya, biar rapi, Bang ya. Nah, kenapa dia bisa dikatakan kekuatan buyer? Karena selama proses perjalanannya dia mencoba untuk turun. Oke. Cuman penolakan ini kan awalnya merah tuh ya. Penolakan ini untuk kembali ke atas atau menolak sehingga harga kembali ke atas dan close di harga 21.000 tadi. Nah, makanya ini yang dikatakan sebagai kekuatan buyer karena buyer ini berhasil menolak harga sejatuh untuk terus jatuh. Itu loh. Oke, Bang, gitu logika candlenya, Bang, untuk pemahamannya seperti itu. Nah, beda lagi kalau nanti Abang ketemu candle yang misalkan ada sumbu atas bawah, ya kan, sumbu atas bawah. Ini gimana, Bang? Nah, kalau sumbu atas bawah sama panjang, ini kan candle bimbang sebenarnya. Ya kan, ini bisa dikatakan pelemahan buyer level 1. Nah, level 2, level 3-nya gimana? Lihat dari bodinya aja, Bang. Semakin tipis body, ya, semakin lemah. Asal sama panjang ya. Nah, akhirnya akan menjadi doji. Ini level 3 nih. Paling lemah-lemahnya harga. Bukan paling lemah-lemahnya iman ya, tapi paling lemah-lemahnya harga. Seperti itu. Makanya kenapa dikatakan pelemahan buyer? Karena selama proses perjalanannya dia naik turun, bimbang ya. Ya, proses pembentukan candle itu bimbang. Kemudian ini bisa dikatakan sebagai pertarungan antara seller dan buyer sama kuat. Makanya dikatakan candle bimbang seperti itu. Oke, Bang, paham ya? Oke, seperti itu. Kalau misalkan candle hijau, sumbu atas lebih panjang daripada bawah, artinya apa? Ini juga artinya sebagai pelemahan buyer. Kenapa? Karena sumbu atasnya lebih panjang, rejeksinya lebih kuat di atas daripada di bawah. Seperti itu. Tinggal dibalik aja. Kalau misalkan sumbu bawahnya lebih panjang, ya di atas. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kekuatan buyer. Seperti itu. Oke, Bang. Tinggal lihat aja ya, sumbu itu artinya adalah penolakan harga. Kalau sumbu atas itu terjadi karena penolakan harga untuk terus naik, makanya ini bisa dikatakan sebagai kekuatan seller sumbu atas itu ya. Seperti itu. Ini berlaku ya, Bang, untuk candle merah juga sama ya. Nah, kalau sumbu bawah ini adalah rejeksi atau penolakan harga untuk terus turun. Makanya kalau ketemu candle kayak gini itu dikatakan sebagai kekuatan buyer. Itu loh. Oke. Mungkin sudah cukup jelas ya saya jelasin. Udah berapa menit ini? 19 menit, lumayan euy. Kita lihat ya, kita ambil sampel di sini. Nah, kita akan belum ke candle merah ya. Nanti kalau candle merah kita satu-satu dulu. Candle merah sebenarnya tinggal dibalik aja sih, Bang. Candle merah tinggal dibalik aja. Yang penting logika dasarnya udah paham ya. Bagaimana proses pembentukan candle, bagaimana terciptanya sumbu, artinya itu apa, nah pengaruhnya itu apa. Seperti itu, Bang. Oke. Ambil contoh kali ya, satu aja biar enak. Yang sempurna gitu pembentukannya. Kadang di sini juga nggak bisa mutlak sih. Seperti itu. Nah, ini kan yang ku bilang, lihat arah harganya ya, lihat arah harganya. Banyak sih sebenarnya contohnya, Bang, seperti itu. Nah, oke, satu lagi aku lupa nyampein, proses pembentukan candle
untuk membentuk tren yang ideal itu adalah gini bang, candle itu berawal dari candle hijau kecil, menengah, sampai ke big atau besar. Nah ini adalah proses pembentukan candle yang ideal gitu loh, karena semakin terciptanya candle dari kecil ke besar gitu kan, ini artinya kekuatan ya bang ya, kecil, tengah, besar gitu kan. Nah kalau misalkan kebalik gimana bang, dari besar, menengah ke kecil, berarti kan tinggal kita balikan aja, ini artinya pelemahan. Oh candle itu udah mulai melemah, karena yang tadi saya awal bilang ya, body itu kan representasi volume harga, semakin kecil bodinya, semakin kecil volumenya, maka semakin kecil juga gitu loh kekuatannya. Kita tinggal lihat aja posisinya bang ya tuh. Nah kalau misalkan di contohnya gimana, mungkin ada ya, kita cari seperti ini ya, set. Nah kan biasanya udah besar maka akan balik gitu loh. Sebenarnya sederhana sih bang kalau kita lihat candle itu gitu loh. Oke, cukup jelas bang ya. Kalau belum ada yang jelas boleh ditanyakan kepada saya gitu loh. Oke, makasih bang, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat abang-abang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.